Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Terus kita alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya beri tema firman Tuhan, kamu menjadi saksiku, menjadi saksiku. Orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi itu berarti kita harus mengenal siapa yang harus kita saksikan. Kita harus mengenal pribadi orang itu. Siapa yang hendak kita saksikan agar kesaksian kita itu tidak salah. Banyak orang Kristen dia hanya memamerkan kalau dia berbuat baik kepada orang itu adalah sebuah kesaksian. Itu tidak salah. Kadang ada menunjukkan bangunan gereja yang indah supaya orang-orang itu tahu. Itu pun tidak salah. Tetapi kita tahu bahwa orang Kristen di dunia ini, dalam ayat yang kita baca, kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksiku, yang menjadi saksi itu kita. Dalam ayat di atas, kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar memamerkan perbuatan baik kita, bukan sekedar memamerkan keindahan gereja yang dibangun kepada dunia ini, tidak. Tetapi kesaksian kita itu harus lewat mulut untuk berbicara tentang Yesus Juru Selamat, tentang Yesus. Di manakah kita harus bersaksi? Di sini dikatakan yaitu di Yerusalem. Pertama di Yerusalem. Yerusalem itu adalah lingkup keluarga kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mungkin orang tua kita, ayah, ibu, saudara, adik, kakak kita belum percaya kepada Tuhan. Kita harus bersaksi di Yerusalem kepada orang tua, kepada keluarga kita yang belum diselamatkan. Baru kita bersaksi terus dalam lingkup yang lebih luas, yaitu Yudea. Yudea, kalau orang tua keluarga kita sudah percaya, kita tahu bahwa ada mungkin tante, om, sepupu kita belum percaya kepada Tuhan, lah itu kita harus bersaksi kepada mereka agar mereka pun boleh diselamatkan. Kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah menerima keselamatan, jangan keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Saya berkata bahwa saya berdoa, saya bersaksi kepada orang tua saya itu memang lama, 15 tahun Tuhan baru mendengar doa saya. Orang tua saya boleh bertobat
dan percaya kepada Tuhan. Sebelum itu saya sering mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kalau saya bersaksi kepada orang luar mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan, tapi satu orang tua saya itu tidak mau bertobat. Dan Tuhan itu tidak tinggal diam. Kita sudah bersaksi di Yerusalem, Yudea, kemudian Samaria. Pada saat Samaria bukan hanya didiami oleh orang Israel saja, tetapi sudah didiami oleh orang-orang kafir. Jadi kita tahu kesaksian kita itu untuk orang-orang kafir, untuk tetangga kita, untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin teman sekerja kita, teman kuliah kita, teman sekolah kita di SD, di SMP, di SMU, itu kita harus bersaksi sampai ke Samaria. Oleh sebab itu kita tahu Samaria itu mempunyai arti bahwa kesaksian kita itu harus menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin itu adalah ya kita tahu orang luar yang kita ketemu, teman kerja kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi saksi kepada mereka. Kalau kita menjadi saksi, kita harus mawas diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang berkenan, yang cocok dengan firman Tuhan? Kita tahu selanjutnya kesaksian itu sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu bukan berarti kita harus pergi kemana-mana lalu menyaksikan cinta Tuhan. Sampai ke Amerika kemana kita tidak bisa menjangkau. Yang dikatakan sampai ujung bumi ini, sampai orang-orang yang kita kenal, dimanapun juga kita ketemu dengan orang-orang itu, kita memberikan kesaksian kepada mereka. Dimanapun kita berada, kita harus bersaksi dengan mereka tentang Yesus supaya mereka diselamatkan. Apakah resikonya jika kita tidak bersaksi? Yang pasti resikonya ialah jiwa-jiwa akan binasa. Kita tahu apakah kita tega kalau melihat jiwa-jiwa orang tua kita, sanak saudara kita binasa. Pasti kita tidak akan tega. Di dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab itu ia tidak percaya dalam nama Allah, Tritunggal Allah. Kalau orang yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi kita apa tega kalau sampai keluarga kita dihukum, dibinasakan dalam api neraka yang sengsara untuk selama-lamanya. Mereka binasa karena mereka tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Oleh sebab itu, bila kita terbeban sebagai orang-orang percaya, kita harus terbeban bagi keselamatan mereka dan kita harus bersaksi. Dan kita melihat Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Kalau di dalam Yehezkiel 33 ayat 1 sampai 6,
datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa, negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menutupkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga itu melihat pedang itu diacung atas tempatnya, lalu menutup sangkakala untuk memperingatkan bangsa-bangsa. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak atau diperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang dihabiskannya, ternyata kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan di antaranya sehingga kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak menutup sangkakala, dan bangsa itu tidak mendapat peringatan sehingga sesudah pedang itu datang seorang dari antara mereka dibinasakan. Orang itu dibinasakan dalam kesalahan, tetapi aku tidak menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Kita melihat ada Tuhan menaruh penjaga, yaitu kita orang-orang percaya sebagai penjaga. Kalau kita mendengar sangkakala tapi kita belum memperingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kalau jiwa mereka binasa, tanggung jawabnya adalah kita orang-orang percaya. Tugas pemberitaan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Hanya itu juga pernah ditegaskan oleh salah seorang rasul besar bernama Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus juga mengatakan celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara sekalian, biarlah kita dianjurkan, kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, mari kita juga belajar untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Itu adalah tugas kita. Biarlah firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Tolong seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, agar jangan sampai ada jiwa-jiwa yang binasa, dan kita akan bertanggung jawab atas keselamatan
jiwa-jiwa yang binasa, yang belum pernah mendengar Injil-Mu. Terima kasih, berikan Roh Kudus itu turun ke atas kehidupan kami, karena Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan kepada kami untuk bersaksi. Terima kasih ya Tuhan, kiranya keluarga GPDI El Shaddai yang berlindung padamu akan bersukacita, akan bersorak-sorak selama-lamanya, karena Engkau menaungi keluarga GPDI El Shaddai, dan karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Terima kasih, haleluya, amin.